Saya bertanya dulu, nanti baru abang yang abang tanya barusan saya jawab semua Silakan. nanti. Silakan. Jadi saya kan punya kawan juga orang non Muslim. Jadi pertanyaannya, dia pernah ngutang uang sama saya, jadi belum dibayar. Jadi hukumnya kayak mana bang dalam agama abang? Orang tidak membayar Kok jadi utang. masalah utang, Soy? Ini kalau malah jadi masalah utang. Bagaimana? Sebentar, ini kok jadi masalah utang? Yang namanya utang itu harus dibayar. Yang namanya hutang itu harus dibayar. Mau dalam agama apapun itu tetap saja harus dibayar. Nggak peduli mau Islam mau Kristen. Gimana? Ya kalau abang bilang, kalau abang di dalam 10 hukum Taurat, dengar. Di dalam 10 hukum Taurat, ya, yang terakhir nomor 10 itu, jangan engkau mengingini milik sesamamu. Kalau ada milik sesamamu berada di dalam kekuasaanmu, kau pinjam, harus kau kembalikan karena itu bukan kepunyaanmu. Karena di dalam hukum Tuhan dikatakan jangan engkau mengingini milik sesamamu. Kambingnya kah, rumahnya kah, duitnya kah. Seperti itu. Iya. Ya, yang ingin saya tanyakan kepadamu ini begini. Apa yang membuatmu meninggalkan Islam lalu masuk lagi itu apa? Ya, saya akan jawab. Nah, tapi izinkan waktu dulu 1 menit saya bertanya. Nah, nanti akan saya jawab semua pertanyaan abang. Silakan. Nah, kalau misalnya kayak beranakkan uang kayak mana bang? Ya artinya pinjam meminjam kayak pinjol bang, kayak bank keliling kayak gitu. Beranak uang kayak mana itu bang? Bayar. Baik. Hukumnya dijelaskan. Baik. Saya jawab. Masalah ini ya itu sudah pernah saya diskusikan sudah setahun yang lalu. Jadi di dalam Alkitab, sekali lagi nih, di dalam Alkitab yang dilarang itu adalah mengambil riba dari orang miskin. Yang namanya usaha, kita ngomong dulu arti riba. Nih ya, ini air, ini gelas nih. Oke? Saya kasih tahu pengertian riba. Kalau ini air Anda tuang, ini gelas Anda tuang air, sudah penuh, lalu masih Anda tuang, tumpah keluar, itu yang disebut dengan riba. Riba itu artinya kelebihannya. Kalau bahasa kitanya. Riba itu artinya kelebihan. Nah, kalau di dalam perbankan, namanya bunga. Kalau di dalam jual beli, namanya untung. Contoh, saya kasih contoh. Anda beli handphone 1 juta. Anda jual menjadi 1.100.000. Nah, yang 100 itu namanya riba atau kelebihannya atau bunganya. Ini namanya bisnis. Yang namanya bisnis itu tidak mungkin tidak ambil untung. Kalau tidak ambil untung itu pasti nanti bentar lagi tutup. Mau di bidang apapun, Anda kalau beli sayur 1.000, nggak mungkin Anda jual 1.000. Kalau Anda beli sayur 1.000, pasti Anda jual lebih dari 1.000. Nah, itulah yang disebut untungnya, bunganya atau ribanya. Di dalam Alkitab, yang dilarang itu adalah mengambil bunga dari orang miskin. Contoh. Orang miskin, nggak punya makan dia. Dia udah nggak ada berasnya di rumah, udah lapar dia. Kalau nggak makan dia mati satu keluarga. Ngutang. Bang, ngutang ya 1 juta buat beli beras. Kau bungain, nah terkutuk kau itu, terkutuk. Itu yang dibilang dalam Alkitab. Jangan kamu mengambil bunga uang dari orang miskin. Itu yang nggak boleh. Orang sudah kepepet, sudah mau makan, nggak punya makan, malah dijerat lehernya. Nah, itu yang tidak boleh dalam Alkitab. Itu bang. Tapi kalau misalnya bang, ada seorang pebisnis, contoh bisnis jual beli sapi. Oke, datanglah hari Lebaran, hari Idul Fitri. Waduh, modal nggak ada nih, banyak permintaan, ya kan? Banyak permintaan nih. Tapi modal gua kagak ada nih. Gua perlu uang untuk beli sapi nih, perlu 100 juta. Kasih 100 juta. Terus mau dibalikin 100 juta juga, sedangkan dia udah untung dari situ 100 juta. Ya enggak. Tetap kita boleh mengambil bunga dari situ. Karena apa? Karena itu digunakan oleh dia untuk berbisnis. Begitu. Yang kita boleh ambil bunga, ambil kelebihan, itu dari orang yang bukan orang-orang yang seperti yang saya bilang tadi pertama, kepepet mau nggak punya apa-apa itu.
Seperti itu. Itu yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, sedangkan dalam iman kalian, sebentar. Di dalam iman kalian, kalian mengambil istilah begini, janganlah mengambil riba. Betul nggak? Ada nggak di dalam iman kalian? Nah, Bisa. akhirnya kalian bingung sendiri. Kenapa? Karena kalian ini mengambil istilah-istilah, seperti saya bilang tadi, teologi maling. Coba, sekarang saya tanya sama Anda. Di dalam agama, sebentar Bang, tenang Bang. Bang, Anda kan sudah bertanya kepada saya soal riba. Sebentar Bang, Anda sudah bertanya kepada saya soal riba kan? Belum habis bang tentang riba bang, tentang riba. Belum habis Sedikit tentang Bang, riba. sebelum dilanjutkan, Anda kan sudah bertanya kepada saya soal riba. Pertanyaan saya kepada Anda dalam riba itu ada dua bang, hukum riba ada dua berarti, untuk orang miskin dan untuk orang mampu gitu. kau niru-niru saya. Kau niru-niru saya, itu namanya niru. Tolong.